Gitu. Brother, kita berdoa dulu, brother. Siap, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur sore ini bisa bertemu untuk berbicara tentang kehidupan, tentang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan saja yang boleh memberkati kami sehingga segala sesuatu yang kami bicarakan ini bisa membantu kami, begitu juga setiap orang yang mendengarkan. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan dan nilai-nilai daripada kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa dibangun dan itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Iya, brother. Ya. Tadi kita bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan negara, dan saya merasa pembicaraan yang penting juga ya, yang kita bisa kontribusi juga ya kepada pendengar kita, agar kita juga bisa punya common sense dalam melihat media. Betul. Dan juga negara kita, dan juga mungkin pandangan-pandangan agama yang lain ya, yang kita juga perlu juga toleransi dalam hal ini, tapi juga melihat apakah itu ada destruksi ke negara enggak gitu ya. Artinya kita perlu juga untuk menjaga juga negara kita ya dalam hal seperti itu. Betul. Brother, kita kan sekarang lagi membahas tentang buku Yeremia. Saya masih melanjutkan, dan kita masih melanjutkan. Jadi di Yeremia 1-29 itu yang saya baca rangkumannya, bahwa Tuhan itu menjanjikan akan penghukuman akan diterima oleh bangsa Israel. Ya kan? Itu sudah direvelasikan lah. Cuman begini, brother. Jadi pertanyaan saya mungkin begini. Apakah dengan doa itu bisa mengubahkan hal itu? Jadi artinya begini, ini kan sudah direvelasikan oleh Tuhan. Ya karena memang sudah direvelasikan pasti terjadi gitu kan. Kan begini, kita kan dalam posisi sekarang kita nggak tahu masa depan. Kemudian kita sudah tahu bahwa ada hal-hal yang sudah memang diwahyukan oleh Tuhan. Terus kita berdoa. Apakah doa kita itu sanggup mengubahkan hati Tuhan? Padahal ini misalnya revelasi sudah disampaikan. Betul. Ataukah kita berdoa dalam artian ya kehendak-Mu yang jadi, jadi kita nggak perlu minta lagi gitu, atau bagaimana, brother, dalam hal ini kan? Jadi artinya mungkin brother bisa tangkap ya maksud saya. Ya itu menarik sekali, brother. Itu menarik sekali. Jadi ada nggak yang bisa berubah yang disampaikan Nabi kepada raja atau kepada Israel kan gitu? Iya. Yang saya melihat dari pembacaan Alkitab, ada hal-hal yang jangka pendek, yang ya katakanlah yang disampaikan oleh Nabi kepada raja. Contohnya, ya saya sampaikan kepada Hizkia bagaimana dia akan mati karena suatu kesalahan yang dia lakukan, gitu kan? Gitu. Lalu kemudian Hizkia bertobat, dia menangis, dia sedih, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan setelah dia melakukan itu, ya saya datang lagi, nggak jadi katanya. Ya, tetapi itu adalah sesuatu yang bersifat jangka pendek. Sesuatu yang bersifat jangka pendek dan mungkin tidak berkaitan dengan nubuat besar. Itu nubuat kecil yang berkaitan dengan pribadi seseorang, tentang Hizkianya gitu. Jadi bukan tentang nubuat besar. Gitu. Contoh lagi, Yunus bicara kepada Niniwe. Ya kita asumsikan itu adalah sesuatu yang mewakili Asyur, karena itu Niniwe kan kota besar ya. Nah, Yunus datang, dia bilang, kamu kalau nggak tobat nanti kamu akan mendapat malapetaka, dapat hukuman. Dia bertobat gitu. Lalu tidak jadi hukumannya datang gitu kan. Iya. Ya jadi ada memang yang bisa berubah,
Tapi yang biasanya yang berubah itu sifatnya jangka pendek, yang bukan foretelling. Contoh yang foretelling itu tentang kedatangan Yesus. Ya itu tidak bisa dibatalkan karena itu sudah merupakan rencana besar. Contohnya tentang keruntuhan daripada bait suci itu memang udah rencana besar. Gitu. Keruntuhan bait suci itu udah rencana besar karena kesalahan bangsa itu sudah terlalu banyak. Gitu. Walaupun ada orang yang baik seperti Daniel, seperti Yehezkiel, Yeremia itu kan orang baik, tapi doa-doa mereka tetap saja tidak mengubah bahwa bait suci ini akan runtuh gitu. Karena itu sudah masuk rencana besar. Kalau rencana kecil bersifat individu, ya artinya tidak masuk ke dalam, masih tidak mengubah rencana besar, tidak mengubah nubuat besar, itu nggak apa-apa, itu berarti ya. Wow. Ya misalnya Daniel, saya yakin Daniel itu berdoa juga itu supaya bangsa itu terlepas dari penjajahan Babel. Tahun 610 kan dia dibawa ke Babel. Waktu itu dia masih remaja. Ya saya yakin Daniel tuh berdoa, Tuhan tolong jangan begini-begini gitu. Saya yakin Yehezkiel juga berdoa. Dia ikut pembuangan kedua Yehezkiel. Yeremia juga berdoa, Tuhan jangan terjadi. Pasti dia ada doa begitu. Ya, tapi karena udah masuk rencana besar ya tetap akan dibuang merekanya gitu. Iya. Iya, brother, saya jadi teringat juga doa daripada Yesus ya. Iya. Dia kan bilang, kalau bisa cup ini lalu daripadaku kan. Betul. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi pada akhirnya. Seperti itu. Iya, betul. Itu rencana besar masalahnya tentang penebusan. Jadi tidak mungkin diubah, tidak mungkin di cancel itu, karena itu rencana besar sudah. Ya, tetapi mengapa Tuhan Yesus berdoa seperti itu? Ya mungkin juga ingin berbicara mengenai perasaan waktu itu. Bukan berarti dia tidak mau menjalankan itu. Tapi lebih kepada saya merasa berat gitu kan. Ya. Sebagai dia juga sebagai manusia gitu kan. Jadi kesimpulannya doa kita bisa mengubahkan sesuatu. Bisa. Tetapi tidak untuk suatu rencana yang besar. Rencana yang besar. Ya. Tidak untuk rencana yang besar, tidak untuk nubuatan yang besar gitu. Contoh hari ini kalau kita berdoa, Tuhan janganlah terjadi sebuah penganiayaan, ya tidak mungkin. Karena itu ya suatu yang memang akan terjadi gitu kan. Ya, di dalam Alkitab itu semacam Great Tribulation itu kan. Ada sesuatu yang besar seperti itu. Ya, tetapi tergantung juga pandangan teologis. Kadang-kadang juga orang-orang yang menganut pasca milenialisme, ya mereka berpikir bahwa ya kita bisa mengubah. Sebagai Kristen kita bisa mengubah dunia ini. Gitu. Ya, itu tergantung pandangan eskatologi mereka. Gitu. Tetapi kita tidak menganut paham itu. Kita percaya ya ada hal-hal yang memang udah nggak bisa kita ubah. Gitu. Karena itu udah menyangkut rencana besar Tuhan. Kalau orang pasca milenialisme hidup di zaman Yeremia, dia akan mengatakan kita bisa ini mengubah bahwa bait suci ini tidak akan hancur. Gitu. Tapi kenyataannya kan hancur karena memang udah dijanjikan, dan bahkan sejak Musa juga mengatakan bahwa bangsa ini memang bangsa yang keras hati, dan mereka juga akan tidak setia ini. Musa mengatakan dalam kitab Ulangan. Gitu. Kemudian seiring waktu kita melihat juga ya perjalanannya dari Salomo, banyak penyembahan berhala dengan istri. Kemudian juga terpecah, ada Yerobeam di utara begitu jahat, di selatan juga hanya sedikit yang baik. Ya itu kan sudah menggambarkan semuanya. Sebelumnya ada hakim-hakim, zaman hakim-hakim begitu. Jahat semua kan gitu. Iya, saya tadi sempat baca ini ada yang namanya Nabi Hananya ya. Yang
dia bilang sesuatu yang berbeda yang dikatakan Yeremia, tapi Tuhan bilang ya kamu akan dihukum gitu. Itu di Yeremia 29. Ya. Bahwa dia bukan yang diutus gitu. Ya. Jangan diperdaya oleh nabi itu gitu. Jadi artinya di dalam keadaan sekarang ini pun bagaimana kita bisa mengetes mana nabi palsu, mana yang mengatakan kebenaran, mana yang tidak gitu kan. Bagaimana brother ya? Ya. Jadi memang kenabian seseorang ketika itu diuji bahwa apa yang dia katakan itu terjadi gitu. Jadi kenabian seseorang itu tidak sejati ketika apa yang dia katakan tidak terjadi. Gitu. Dan biasanya di zaman Yeremia waktu itu ada suara-suara dari orang-orang tertentu yang mengaku nabi. Karena zaman dahulu ada yang seperti ini. Zaman-zaman Yeremia, zaman-zaman Nabi Amos, zaman-zaman ya sekitar abad-abad ke-8 ya. Abad-abad ke-8 ketika itu. Ya, ada kecenderungan bahwa nabi dalam tanda petik itu bekerja untuk raja. Contohnya dalam era Amos itu ada yang namanya Amazia. Amazia itu bekerjanya untuk raja. Contoh kalau kita baca tentang Raja Ahab gitu, dia punya banyak nabi itu. 400 kalau saya nggak salah. Nabinya ada 400. Dan nabi ini hanya untuk menyenangkan dia itu. Menyenangkan dia dan bekerja untuk dia. Jadi bukan lagi untuk Tuhan. Jadi bagaimana supaya raja merasa senang, raja merasa didukung. Jadi akhirnya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Sama seperti Amazia juga. Tidak memberikan kritik kepada raja, tidak memberikan teguran. Tidak bertindak seperti Nathan terhadap Daud. Ya kan? Jadi hanya ya menyenang-nyenangkan begitu. Nah, ada kecenderungan nabi di era Yeremia itu seperti itu. Jadi hanya untuk menyenangkan raja. Ya semuanya akan baik-baik saja. Semuanya damai. Ya semuanya tidak akan terjadi apa-apa. Nah, pesan ini kan berbeda dengan pesan Yeremia. Yeremia bilang ya ini akan hancur ini. Gitu. Kalian harus bertobat. Kalian harus kembali kepada Tuhan. Biasanya nabi itu kan mengingatkan umat mengenai perjanjian mereka dengan Tuhan, mengingatkan covenant gitu, mengingatkan mereka tentang Taurat agar mereka melakukan hukum-hukumnya. Jadi selalu yang dilakukan oleh nabi itu begitu, mengingatkan lawbreaker, jangan law breaking gitu, jangan melanggar hukum, itu kan, itu biasanya pesan-pesan utama. Kedua, dia akan berbicara tentang, selain itu dia akan bicara tentang perjanjian. Ingat perjanjian Tuhan. Gitu, biasanya dua pesan besar itu selalu begitu. Kemudian dia mengecam dosa, supaya mereka bertobat. Sebenarnya secara umum seperti itu. Lalu kemudian dia akan berkhotbah tentang harapan. Harapan apabila mereka bertobat. Kemudian dia berbicara harapan yang lebih jauh tentang kedatangan pemimpin yang luar biasa di masa depan. Yang akan membawa perubahan yang jauh lebih besar lagi. Begitu biasanya. Jadi tentang harapan, tentang kecaman terhadap dosa, kecaman terhadap pelanggaran Taurat, agar mereka berbalik melakukan Taurat Tuhan, agar mereka mengingat perjanjian Tuhan. Biasanya begitu. Jadi itu tipikal nabi-nabi yang benar itu begitu. Kalau yang hari ini? Yang hari ini maksudnya pemimpin-pemimpin rohani. Iya. Zaman modern. Ya zaman modern ya tetap harus mengingatkan itu. Mengingatkan tentang pertobatan ya. Karena kan pertobatan itu kan adalah kerja daripada Roh Kudus. Kita percaya pertobatan itu kerja daripada Roh Kudus. Pertobatan adalah kehendak Tuhan. Maka pengkhotbah harus mengkhotbahkan tentang pertobatan itu. Jadi mungkin kita tidak seperti Nabi yang berbicara agar umat Tuhan, umat Israel, bangsa Yehuda melakukan Taurat. Tapi yang kita katakan adalah agar mereka bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Karena perjanjian baru itu melakukan satu
menawarkan sesuatu yang lebih besar. Gitu. Jadi bukan Tauratnya, tapi bagaimana mengikut Yesus, menjadi seperti Yesus, bertobat, itu sesuatu yang lebih besar, sesuatu renewal yang lebih besar lagi daripada Taurat. Gitu. Jadi kalau ada pesan-pesan sebenarnya di luar itu, artinya yang menjanjikan satu hal-hal yang sifatnya semacam prosperity atau hal-hal yang mungkin tidak begitu signifikan dalam hal pertobatan itu ataupun mengikuti janji Tuhan, itu artinya apakah ada kemungkinan besar mereka bukanlah pesan dari Tuhan gitu, yang seharusnya. Karena kan artinya kalau kita mengikuti apa yang kekonsistenan Tuhan, nabi-nabi ini berbicara, kan fokusnya pada hal-hal itu kan, sebagai orang Kristen gitu. Dan kadang-kadang akhirnya waktu kita mendengar pesan-pesan yang tidak arahnya ke situ, kita bisa berubah arah juga gitu kan. Artinya, oh kita mau ke arah, oh pencapaian dunia nih, aduh kalau saya mencapai dunia saya akan bisa mempengaruhi seluruh orang di dunia ini untuk bisa menjadi percaya kepada Kristus gitu kan. Artinya kan itu kan bisa juga ke situ kan, brother. Bahwa pencapaian itu berhubungan dengan bahwa orang itu sukses sebagai karir, dia jago juga dalam kekristenan gitu. Itu kesannya seperti itu gitu. Gimana, brother? Ya harus lengkap secara pesan. Jadi seperti Rasul Paulus mengatakan, dia mengajar whole counsel of God. Whole counsel of God artinya semuanya. Ya tentang kebaikan-kebaikan menjalani hidup, ya boleh-boleh aja sih kita ajarin. Tapi jangan cuman itu dong. Iya kan? Jangan cuman kita khotbah bagaimana supaya kita bagus dalam bekerja. Ya itu ada memang di dalam kitab Amsal, itu sebenarnya termasuk seperti wahyu umum sebenarnya. Itu kan wahyu umum sebenarnya. Wahyu umum itu seperti tulisan-tulisan dalam Amsal, menjalani hidup dengan bijak gitu kan. Menjalani hidup dengan rajin, bekerja dengan rajin. Nah itu kan sebenarnya seperti wahyu umum, seperti hal-hal umum sebenarnya, common sense gitu. Bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan baik, tapi lebih kepada sifatnya lebih umum. Tetapi bukan semuanya, itu bukan semuanya. Kalau Alkitab kita hanya kitab Amsal ya mungkin gitu. Tapi masalahnya kan bukan cuma itu. Tapi kan whole counsel of God. Bagaimana tujuan pengajaran kita harus bermuara untuk menjadikan orang bisa menjadi seperti Yesus. Karena itu memang tujuannya. Roma 8 ayat 29-30. Kita yang dipanggilnya, dibentuknya menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Itu kan goalnya. Goal pengajaran, goal pemberitaan Injil adalah bagaimana supaya umat Kristiani menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau tidak bermuara ke situ, lantas kemana gitu? Kehilangan tujuannya. Gitu. Nah, makanya kita bukannya tidak boleh mengajarkan bagaimana kita hidup baik, menjalani kehidupan yang baik. Itu diajarin kok di dalam kitab misalnya Pengkhotbah, di dalam Kidung Agung tentang hubungan pasangan suami istri, di dalam kitab Pengkhotbah, Amsal, di dalam kitab Ayub, bagaimana supaya kita tetap tambah. Itu kan hal-hal yang sifatnya umum, itu memberikan semacam hikmat-hikmat umum. Itu seperti wahyu-wahyu umum untuk kita sebagai umat Tuhan, dan mungkin juga bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, tetapi kan ada wahyu-wahyu khusus yang berbicara bagaimana kita agar kita benar-benar lebih spesifik lagi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebenarnya goal-goal pengajaran itu seperti itu. Sebenarnya apapun pelayanannya harus membuat umat Kristiani menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu goalnya. Goal pelayanan kita membuat orang semakin serupa dengan Kristus. Kalau enggak ya kita enggak tahu lah itu arahnya kemana, tujuannya kemana itu.
Jadi, brother, wajar nggak ada, artinya kan di antara banyak gereja ini kan mungkin nggak tahu ada ribuan kali atau berapa banyak ini denominasi. Wajar nggak itu ada peperangan doktrin dalam hal ini gitu. Terus kemudian pertanyaannya berikut, jadinya itu kan akhirnya justru self destruction kan. Peperangan doktrin kalau dia sifatnya fundamental, nggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya sekunder, itu buang waktu dan malah membuat friksi-friksi dan memecah belah. Akhirnya kita terpisah hanya karena hal-hal sekunder. Seperti saya katakan, kita harus menerima bahwa kita ini pasti berbeda. Secara logis pasti kita berbeda. Kita manusia diciptakan pun tidak ada yang sama, gitu kan. Secara penampilannya pun tidak ada yang sama. Ada yang rambutnya putih seperti Brother Pierre, ada rambutnya hitam seperti saya. Itu pun sudah berbeda, tidak bisa sama gitu. Tuhan tidak membuat kita seragam. Tapi kita bisa dibuat oleh Tuhan bersatu secara teologis pada bagian fundamentalnya. Bahwa keselamatan adalah anugerah Allah oleh iman dalam Yesus Kristus. Bahwa Kristus adalah Tuhan, mempunyai natur Tuhan dan juga natur manusia. Dia adalah truly God, truly man. Jadi ada memang doktrin-doktrin yang memang utama, yang fundamental, yang memang harus sama. Yang lain mau berbeda, ya kita harus menerima itu. Gitu. Jadi jangan kita meributkan hal yang sekunder. Akhirnya gereja itu tidak akrab hanya karena hal sekunder. Contoh, dalam satu keluarga, ada yang suka misalnya makanan western, ada yang suka makanan yang dari timur misalnya. Lah ini kan seharusnya tidak fundamental. Gitu. Ada yang sukanya musik jazz, ada yang sukanya musik klasik, ada yang sukanya musik keroncong. Ya itu seharusnya kan tidak fundamental. Kita tidak perlu berdebat gereja kamu pakai organ, gereja kamu pakai band. Nah itu kan sekunder. Tapi kalau kita ribut pada hal-hal sekunder, ya itu tidak bijaksana, membuang waktu, tidak efektif, memecah belah malah gitu, brother. Gitu. Tapi kalau kita bicara lebih kepada hal fundamentalnya, ya itu wajar. Gitu. Dan itu kita bisa kok kita memposisikan diri bahwa ya kita tidak bagian dari mereka, mereka tidak bagian dari kita, karena ini menyangkut hal fundamental. Ya boleh. Itu. Boleh. Itu artinya kita menarik garis yang jelas gitu. Ini loh doktrin fundamental kita, ini doktrin utama kita. Gitu. Contoh mengapa kita tidak sama misalnya dengan beberapa sekte, beberapa golongan, ya karena kita tahu ada hal fundamental yang kita tidak sama dan kita terima saja bahwa kita berbeda. Jadi jelas kita juga nggak ikut-ikutan ke sana gitu. Gitu. Jadi umat kita juga nggak ikut-ikutan ke sana, nggak ikut-ikutan mendengarkan ajaran di sana dan mengikuti di sana, karena kita jelas gambar garisnya itu, draw the line-nya sudah jelas. Nah itu penting untuk kita memang kalau fundamental. Kalau nggak fundamental, nah itu tidak bijaksana. Gitu, brother. Ya. Yeah. Wow. Iya, brother. Ada satu hal lagi yang cukup bukan mengganggu ya, tapi artinya membuat saya bertanya juga. Yeremia kan sudah dibilang Tuhan bahwa kamu akan berkhotbah, dan bangsa ini tidak akan bertobat gitu kan. Jadi saya lagi berpikir bahwa dalam pandangan manusia itu kita melihatnya mungkin dia gagal kan, dalam artian menyadarkan sebuah bangsa gitu. Nah, ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya artinya kita melihat satu jemaat yang kecil, mungkin saja kita bisa melihatnya sebagai satu, ya bukan, ya mungkin dia nggak disertai, nggak diberkati oleh Tuhan.
Atau yang kedua yang saya pikir adalah bahwa apakah juga manusia itu sudah ditentukan bahwa oke, kamu akan gagal dalam melakukan ini, kamu akan berhasil dalam melakukan ini, kamu tempatnya di sini gitu. Jadi artinya saya jadi bertanya-tanya juga mengenai bagaimana Tuhan sebenarnya mengatur kita gitu. Artinya kalau kita sebenarnya mengenal rencananya, ya kita akan terima aja gitu. Ya keadaan yang memang Tuhan sudah tentukan, entah itu kamu akan mati martir, kamu akan hidup sampai tua, itu kita just receive gitu. Ini hanya sebagai satu pernyataan tapi juga pertanyaan gimana kita bisa melihat ini, karena kan Yeremia kan pesannya tuh luar biasa gitu, bagus. Cuman ya memang bangsa Israel, bangsa Yehuda tidak bertobat dan mereka memang akan menuju kepada pembuangan itu gitu, brother. Iya. Jadi pertama-tama kita bicarakan Yeremia dulu lah sebelum kita bicara tentang orang Kristennya kan di masa modern. Jadi kalau tentang Yeremia memang itu adalah orang-orang yang memang jelas dipilih oleh Tuhan dan memang juga tercatat sebagaimana juga kalau dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan memilih Paulus gitu kan, bahwa dia akan menjadi rasul buat orang-orang non-Yahudi. Jadi memang sudah jelas rencana Tuhan buat mereka, dan memang Yeremia itu kesuksesannya tidak dapat diukur dengan berapa banyak orang bertobat. Kalau kita membandingkan dengan berapa banyak orang bertobat, maka itu akan konyol. Maka kita akan mengatakan bahwa Yunus lebih berhasil daripada Yeremia. Dia berkhotbah hanya 8 kata, kurang dari 10 kata, tapi 1 kota bertobat. Nah, sedangkan Yeremia berkhotbah 40 tahun tidak ada yang bertobat. Kalau kita membuat itu kesimpulan, maka kita akan konyol sekali kesimpulan kita. Karena Yeremia penuh dengan pengorbanan, sedangkan Yunus pada akhirnya dia mengasihi dirinya dan merasa kecewa hanya karena persoalan tanaman pohon jarak yang mati kan. Begitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah orang yang bertobat itu bukan ukuran kesuksesan. Kita harus lihat konteksnya. Tentang Yeremia ini, kesuksesannya adalah bagaimana Yeremia dengan patuh, dengan setia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan bagaimana apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Di situ kesuksesan dia, bukan ukuran jumlah berapa orang bertobat gitu. Nah, karena kan hukuman itu kan memang seperti saya katakan masuk dalam grand design, masuk dalam satu rencana besar, bahwa ini adalah satu hukuman besar bagi ketidaksetiaan Israel sekian lama setelah mereka masuk ke Kanaan. Jadi ini kan mengatakan, kemarin kamu masuk, tapi karena ketidaksetiaan kamu juga keluar loh dari tempat ini. Gitu. Sama seperti halnya bangsa yang kamu usir karena kejahatannya, begitu juga kamu karena kejahatan kamu, saya usir juga kamu dari Yerusalem ini. Dari tanah perjanjian ini. Kan itu maksudnya Tuhan seperti mengatakan seperti itu. Kemarin orang jahat di sini kan kita usir. Nah, sekarang kamu yang jahat seperti mereka, saya usir juga dari sini gitu. Itu kan seperti itu, tidak mengatakan begitu. Ya, jadi kesuksesan Yeremia bukan hal berapa banyak orang bertobatnya, tapi bagaimana dia loyal, bagaimana dia patuh, bagaimana dia setia kepada Tuhan, mengatakan apa yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana apa yang dikatakan difirmankan oleh Tuhan, dan semua itu terjadi. Di situ kesuksesan dia, brother. Begitu. Nah, itu juga yang Tuhan katakan kepada, kalau kita lihat di Perjanjian Baru tentang Paulus, bagaimana dia akan diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, itu juga terjadi. Di situ kesuksesan dia, bukan soal banyaknya orang bertobatnya. Jadi ukurannya kita melihatnya dari situ aja, gitu. Bukan dari berapa banyak jumlah orang bertobat. Karena pengaruh marketing itu besar sekali kalau kita mau tarik kepada zaman modern, bahwa dalam ilmu marketing itu kan kesuksesan itu kan seringkali
cenderung dilihat berapa banyak nih target yang kita, berapa banyak nih pencapaian jumlah, kan pakai angka kan, statistik, gitu. Sering kita memainkan angka itu untuk mengukur kesuksesan. Gereja kamu jumlahnya berapa, yang bertobat berapa, begitu katanya. Lalu diukur jumlahnya, oh ini ada kenaikan, cantik grafiknya, makin naik makin ke atas gitu kan. Ya itu kita seperti mengukur gereja, seperti mengukur bagaimana kita menjual barang. Ya kadang-kadang untuk gereja itu nggak berlaku hal seperti itu. Gitu, brother. Dan kalaupun kita membaca pertumbuhan gereja dalam kitab Kisah Para Rasul, kalau kita perhatikan betul-betul apa yang dikatakan Lukas, bahwa pertumbuhan itu bukan karena orangnya, tapi karena Roh Kudus, selalu karena Roh Kudus. Itu ada lebih kurang 50 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul kata Roh Kudus disebutkan. Gitu. Jadi keberhasilannya bukan karena orangnya, tapi karena Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang itu digunakan karena mereka penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus bekerja. Sehingga firman tersebar. Nah, itu sebenarnya tema daripada sebenarnya penekanan pada kitab Kisah Para Rasul. Jadi bukan manusianya, tapi sering orang salah membaca kitab Kisah Para Rasul bahwa yang mereka lihat adalah orangnya begitu hebat, sehingga orangnya bisa menghasilkan banyak yang bertobat. Petrusnya begitu gagah berkhotbah pada hari Pentakosta sehingga 3.000 bertobat. Nah, itu salah melihat kitab Kisah Para Rasul. Sebenarnya yang kita perlu lihat dalam kitab Kisah Para Rasul ada Roh Kudusnya, pribadi dan pekerjaannya. Bahwa dia dapat melakukan hal-hal yang signifikan, dia dapat melakukan perubahan-perubahan, dia dapat melakukan kemajuan-kemajuan. Seperti halnya Yesus dalam kitab Lukas. Jadi kitab Lukas menekankan pada pribadi Yesus dan pekerjaan Yesus. Kitab yang selanjutnya, seri keduanya yaitu Kisah Para Rasul, berbicara tentang pribadi Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan salah baca itu kitab Kisah Para Rasul. Bukan rasulnya loh yang hebat. Rasulnya itu seperti di kitab Injil yang lari kabur. Nah, itulah aslinya mereka, aslinya. Sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus, aslinya mereka itu adalah orang-orang yang kabur. Walaupun Tuhan sudah bilang bahwa dia akan bangkit, mereka pergi memancing ikan. Walaupun Tuhan Yesus bilang saya akan bangkit dalam 3 hari. Ya, mereka sudah lihat Tuhan bangkit, mereka pergi mencari ikan. Aslinya mereka itu. Jadi salah kalau kita melihat bahwa ini semua adalah karena kehebatan manusia. Ini adalah monarkisme. Monarkisme itu artinya ini adalah pekerjaan satu pribadi, yaitu Tuhan. Tidak ada yang namanya, oh ini kita sedang bersinergi dengan Tuhan, kita kerjasama dengan Tuhan, makanya kita berhasil. Bukan. Ini pada dasarnya pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, kita digunakan oleh Dia. Gitu. Tadi yang pertanyaan kedua, brother. Ya. Yang pencapaian dunia itu berhubungan nggak gitu dengan pencapaian dunia, misalnya kita mencapai pertumbuhan gereja dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama daripada pemberitaan Injil adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi pada akhirnya haruslah untuk memuliakan Tuhan. Pemberitaan Injil, pengajaran, segala sesuatu seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri. Bukan untuk melihat bahwa oh ini menjadi tercapai sekian banyak karena upaya kita. Bukan begitu, bukan begitu. Harus yang pada akhirnya adalah mendapat kemuliaan adalah Tuhan. Gitu. Sehingga pelayanan kita pun kita tahu kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun makanya ini kalau kita perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid itu tersebar dan memberitakan, tetapi pada akhirnya di atas semua itu diberitakan bahwa itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus di sini menentukan, gitu. Jadi kita melakukan sebisa kita, semampu kita melakukan yang terbaik, tapi kita tahu itu semuanya adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, makanya saya percaya ada yang namanya general call,
ada yang namanya effectual call. Itu saya percaya di situ, Brother Pierre. General call itu kita sebarkan ke semua, kita kasih tahu semua. Tapi yang effectual call itu adalah orang-orang yang memang benar-benar yang memang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan karena kitanya ini yang ya kebagusan amat lah gitu. Dan kita melakukan itu pun kita tahu ini semuanya adalah karena Tuhan. Kita mau lakukan ini karena kita bersyukur. Kita mau memberitakan firman-Nya karena kita bersyukur. Karena kita mau memuliakan Tuhan. Gitu, Brother. Wow. Ya. Tapi boleh nggak kita menarget itu? Boleh nggak ya? Menarget sebaiknya kita bijaksana. Menargetnya mungkin lebih kepada saya sudah memberitakan ke wilayah mana aja. Kalau Paulus targetnya begitu. Targetnya bukan saya mau capai berapa baptisan. Bukan begitu target Paulus. Target Paulus itu mana wilayah yang belum diinjili. Pertama. Yang kedua, mana wilayah yang belum di follow up pengajarannya. Contoh Roma tidak di follow up pengajarannya. Kalau Tesalonika ada pengajarannya yang berkelanjutan karena waktu itu mereka menjadi murid Tuhan, tapi banyak yang nggak ngerti tentang eskatologi, tentang kebangkitan, di follow up dengan surat. Roma tidak ada yang follow up tentang pengajarannya, pengajaran lanjutan. Lalu dia kirim surat Roma, walaupun bukan dia mendirikan gereja. Jadi Paulus itu begitu. Istilahnya mantra dalam tanda petiknya, mantra misi dia begitu. Yang mana yang belum diinjili wilayah mana, saya pergi ke sana. Yang kedua, yang mana yang belum di follow up, ya, yang belum ditindaklanjuti pengajarannya lebih jauh, saya akan ambil pekerjaan itu. Jadi kalau targetnya begitu, oke aja, fine. Dan saya pikir tuh bagus. Tapi kalau targetnya, gue tahun ini mau bertumbuh 100 orang, gue tahun ini mau bertumbuh 200 orang, kayaknya nggak wise, Brother Pierre. Iya, not a wise. Kan kita sebenarnya target kita adalah menyebarkan firman itu, ya, bukan untuk membuat anggota gereja kita jadi berapa, bukan begitu. Ya. Saya merasa waktu saya mengubah pandangan bahwa kita di dalam setiap percakapan itu untuk memuliakan Tuhan, kita nggak jadi semacam tertekan ataupun merasa bersalah dalam percakapan itu. Artinya kadang-kadang kan kita merasa harus nih, gitu kan? Kalau saya pergi ke pertemuan gitu kan, wah saya gimana nih caranya supaya saya bicara tentang Kristus atau gimana? Itu jadinya malah kita jadi nggak happy dalam percakapan itu gitu. Benar. Padahal kan sebenarnya kita harus enjoy juga kan, artinya setiap hal yang kita lakukan juga kan. Betul. Entah itu nanti kita dibawa kepada suatu percakapan yang memang menuju ke arah firman, ya kita bersyukur juga bahwa Tuhan memakai kita kan. Bukan artinya kita akhirnya memaksakan diri sehingga akhirnya kita jadi nggak, gimana ya, pandangan orang akhirnya, ya saya juga jadi bingung juga dalam menerangkan ini, tapi artinya itu yang saya merasa. Jadi akhirnya ketika saya merubah pandangan itu, saya lebih bisa banyak memenangkan, dalam artian memenangkan, bukan dalam memenangkan jiwa ya, tapi artinya percakapan itu bisa pada akhirnya berujung ke situ juga gitu. Betul. Tapi bukan mengenai dia akan menjadi atau tidak menjadi. Ya, benar, Brother Pierre. Ya, saya rasa itu benar sekali, Brother Pierre. Saya juga mengalami itu. Jadi yang saya bedakan adalah antara gereja universal dan gereja lokal. Gereja lokal mungkin kita bisa katakan gereja kita, gitu. Organisasi kita itu adalah gereja lokal kita. Gereja universal adalah orang Kristen yang diselamatkan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita bisa membedakan kedua ini, maka kita tidak terjebak di dalam pola yang pertama, sehingga kita pun akan tetap senang hati membangun, mengedifikasi umat Kristen secara universal. Sama halnya dengan kita membuat video ini, kan kita membangun, ya, mengedifikasi jemaat Tuhan secara universal.
gitu. Kita tidak ada target bahwa mereka harus menjadi anggota kita, tapi kita senang apabila mereka bertumbuh dalam pemahamannya, apabila mereka menjadi murid yang semakin baik. Berarti kan itu kan memuliakan Tuhan, berarti Tuhan menggunakan kita untuk hal itu kan gitu, Brother Pierre. Jadi cara memandang penginjilan, cara memandang pengajaran itu harus lebih luas dan bisa membedakan antara gereja universal dan gereja lokal itu. Sehingga kita tidak berusaha untuk menarik mereka masuk kepada gereja lokal kita, dan kalaupun mereka memang mau, ya itu juga ya kasih karunia Tuhan, dan juga kita juga enggak terlalu gimana dengan hal itu kan. Bukan itu juga tujuan utama dan tujuan spesifik kita kayak gitu. Ya, saya setuju dengan Brother Pierre tadi katakan seperti itu. Iya, brother. Saya bersyukur untuk percakapan kita, ada banyak hal yang dibukakan sebenarnya. Ya. Dalam artian pemahaman-pemahaman ya, dari base kita buku Yeremia ini dan Yeremia. Ya. Dan membantu kita juga untuk bisa berpikir lebih luas dalam pelayanan kita dan setiap hal yang kita lakukan yang berhubungan dengan memuliakan nama Tuhan ya, brother ya. Ya. Ya, brother, kita berdoa. Ya, silakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk percakapan kami. Kami tahu Tuhan, kami bukan orang-orang yang sempurna, tetapi Engkau memberikan kami hari ini satu pemahaman yang lebih baik, Roh Kudus-Mu, agar kami bisa lebih mengerti Tuhan, dan Engkau memakai juga akan Brother Mike untuk membantu kami Tuhan lebih dalam melihat firman. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan, biarlah kami semakin mengerti Engkau melalui firman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you, brother. Yes.